أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب. Hanyalah Allah. Kenapa tidak disebut malikid dunya wa yaumiddin? Harusnya di mana? Kan lebih baik kalau seperti ini. Malikid dunya wa yaumuddin. Kalau ini apa terjemahnya? Penguasa dunia dan penguasa hari kemudian. Kenapa tidak disebut? Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya satu kehidupan yang sering dilupakan oleh manusia adalah kiamat, hari pembalasan. Paham benar? Satu kehidupan yang sering dilupakan manusia adalah hari pembalasan. Oke, tadi satu-satunya penguasa hari akhirat hanyalah Allah. Kemudian begini, syafaat itu ada nanti di hari akhirat ya. Ada syafaat teman soleh, ada syafaat guru, ada syafaat murid, ada syafaat orang tua, ada syafaat murid terhadap, ada syafaat anak kepada orang tua, ada syafaat Rasulullah, ya kan? Itu semua tidak akan diberikan tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham belum? Bahkan pertama Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Yang kedua, izin Allah yang diberi syafaat. Oke. Izin Allah memberi syafaat, yang memberi syafaat, izin Allah yang diberi syafaat. Izin Allah yang memberi syafaat, izin Allah yang diberi syafaat. Allah mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat, tapi belum tentu Allah mengizinkan Rasulullah kepada siapapun yang diberikan syafaat. Paham tidak? Paham? Berarti belum tentu dong. Apa saja yang kita cari di dunia ini agar kita mendapatkan syafaat itu, kemudian Allah mengizinkan kita untuk menerima syafaat itu. Paham tidak? Contohlah anak yang soleh, Allah izinkan bahwasanya anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, tapi Allah lihat dulu orang tuanya diizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya sudah tidak dapat memberikan syafaat. Bukankah Rasulullah SAW ingin agar kakeknya, pamannya diberikan syafaat oleh Allah, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas, tidak ada satupun yang penguasa nanti di hari akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini banyak penguasa, banyak yang menguasai, tapi nanti di akhirat tidak ada. Jelas sudah? Paham? Jadi lihat berapa sifat yang sudah Allah kenalkan kepada kita. Allah apa artinya? Yang besar. Kemudian
Rob yang memiliki, menguasai Oke. dan mengatur, Ar-Rahman yang mengasih, Ar-Rahim. Kemudian Malik, yang Malik. alhamdulillah kita sudah mengetahui sifat-sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir nanti akan saya sampaikan di mana tauhid rububiyahnya, di mana tauhid uluhiyahnya, dan di mana tauhid asma wa sifatnya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kita stop sampai ini. Iyyaka na'budu. Terjemahnya apa? Iyyaka, Iya karena kau yang kami sembah, kepadamu kami menyembah, na'budu. Kami menyembah. menyembah. Iya karena Maksudnya apa? Kami menyembah, kami beribadah, kami mengabdikan diri, kami menghamba. Itu makna na'budu. Paham udah? Asalnya itu abdun. Abdun apa artinya? Hamba. Terbentuklah kata ibadah. Nah, apa makna ibadah? Kalau disebut ibadah apa bunda? Laksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Ya, terjemahnya ya, definisinya. Dia tulis ismun likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al batinah wal zahirah. Oke. Dia ismun likulli apa? Ada yang tinggal. Ismun jami'un. iya Oke. Sebelum sampai di sini, saya ingin kaitkan dulu apa hubungannya bunda. Karena Allah itu adalah yang disembah, Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang menguasai alam semesta, Dia yang mengatur alam semesta. Kemudian Tuhan seluruh alam. Kemudian maksudnya ketika Allah yang menciptakan alam semesta ini disertai dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kemudian setelah itu Dia pula yang satu-satunya yang menguasai alam akhirat. Karena itulah, paham ya? Paham? Nah, karena itulah kepadamu lah kami beribadah. Jadi Allah sebutkan dulu apa alasan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Jadi kalau disebut langsung beribadahlah tanpa disebut apa alasan saya menyembah. Iya kan? Jadi Allah sebutkan dulu nama dan sifatnya, setelah itu apa alasan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya di atas. Paham ya? Paham udah? Kok pada diam ya? Saya tanya paham? Kurang Ustaz. Di ayat ini kan hanya kepadamu kami menyembah. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Iya kan? Hubungannya apa? Allah kenalkan dulu bahwasanya Dia adalah Rabbul Alamin, Dia Ar-Rahmanir Rahim, Dia Maliki Yaumiddin. Karena itulah
Yang Allah disembah. Kita menyembah Allah. Nah, paham? Itu hubungannya. Saya tidak perlu tulisnya, simpulkan saja. Jelas ya? Sekarang kita pahami apa makna ibadah. Coba. Tulis ya. Dia, ibadah artinya dia. Ibadah itu adalah, maksudnya ibadah itu adalah hiya itu terjemahkan adalah ismun, nama, jami'un, mencakup. Oke? Sudah? Likulli, bagi setiap apa yang dicintai Allah. Ada apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Oke? Minal aqwali, dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, baik yang batin maupun yang zahir. Oke. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari ibadah itu apa? Kita tarik kesimpulannya dulu. Ibadah itu tadi apa? Nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah, diridhoinya, baik itu dari perkataan ataupun perbuatan, baik itu yang batin maupun yang zahir. Pertama, kesimpulannya apa? Ibadah bentuknya ada perkataan dan perbuatan. Paham sampai sini? Ibadah itu bentuknya ada yang perkataan atau perbuatan. Yang kedua, sifatnya ada yang batin dan ada yang zahir. Yang ketiga, ayo ambil kesimpulannya. Nah, syaratnya dicintai dan diridhoi. Oke. Lihat bunda, ibadah itu bentuknya ada perkataan, ada perbuatan. Apa saja yang dikatakan manusia, apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik itu sifatnya yang batin ataupun sesuatu yang dia tampakkan, kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sebatas rukun Islam. Paham udah? Jadi kalau orang menganggap bahwasanya ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, itu salah. Ibadah itu mencakup apa saja yang disampaikan oleh manusia, yang dipraktekkan oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia, baik itu batin ataupun zahir. Kalau dicintai dan diridhoi Allah, itu ibadah. Oke, sekarang pertanyaannya, apa syarat dicintai dan diridhoi Allah? Kemarin sudah kita bahas. Pertama, ikut Al-Quran, kemudian ittiba as-sunnah, kemudian ikhlas. Nah, terjawablah sudah. Kenapa ada orang yang sholat tapi tidak merapatkan sholat? Ayo ya. Sholat tapi dia tidak merapatkan sholat.
menganggap bahwasanya merapatkan saf itu bukan ibadah. Ada orang yang sholat tapi tidak buang sampah sembarangan, menganggap buang sampah itu tidak ibadah. Kenapa ketemu sama orang dia tidak senyum? Karena merasa tidak ibadah. Nah, itu sebabnya lihat Bunda, di Indonesia ini korupsi terbesar, salah satu korupsi terbesar di Indonesia. Limbah sampah terbesar di dunia Indonesia. Minat baca terendah di dunia Indonesia. Mayoritas Islam. Muslim. Kenapa? Karena mengkerdilkan ibadah. Ibadah itu hanya sebatas duduk di masjid. Paham? Menganggap yang itu semua tidak ibadah. Bahkan anak kita di sekolah diajarkan, kamu tidak boleh salah, tapi boleh bohong. Cantik. Yang diajarkan itu tidak boleh salah, padahal salah itu boleh. Berbohong yang tidak boleh. Paham nggak? Akhirnya apa? Bagaimana agar benar? Nyontek lah anak itu. Ya kan? Nah, jadi kesimpulannya jangan sampai kita mengkerdilkan ibadah. Paham ya? Buang duri di jalanan, Ibadah. Senyum. kerja, Ibadah. mengendarai mobil, masuk toilet, keluar toilet, jelas ya mana? Oke. Pertama, tapi itu semua harus ikut Al-Quran. Kemudian apa yang dituntun oleh Rasulullah, kemudian dilandasi oleh keikhlasan. Ikhlas itu apa? Tujukan hanya kepada Allah. Seluruh ibadah ditujukan kepada Allah. Oke, seluruh ibadah ditujukan kepada Allah, atau apapun yang dia lakukan itu dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Kalau ditanya apa tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya apa? Tidak berharap penilaian makhluk. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, melupakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, hanya berharap balasan akhirat. Oke, coba lihat kita. Apakah kita sudah masuk kategori ikhlas atau tidak? Kadang-kadang ikhlas. Coba. Tidak berharap penilaian makhluk. Berarti apapun yang dia lakukan, kalau tujuannya itu ingin dinilai oleh makhluk, iya kan? Maka disebut tidak ikhlas. Apa contohnya? Bagaimana dia beribadah di halayak ramai, seperti itu dia juga ibadah saat sendiri. Baca Quran di depan guru sama saat baca Quran sendiri. Satu ikhlas. Tapi kalau di depan guru dia baca Quran, saat di rumah dia baca koran. Nah, seperti baca koran itu berarti tidak ikhlas. Dicela, dipuji, baginya sama saja. Paham udah? Nah, sekarang melupakan kebaikan. Apa saja yang dia lakukan dia lupakan. Paham? Kemudian ditutup hanya berharap balasan akhirat. Pertanyaannya, bolehkah kita beribadah untuk keinginan dunia? Bunda sholat supaya proyek lancar. Kalau niat. Ayo, jawab. Boleh nggak? Hanya berharap balasan Allah. akhirat. Jelas. Udah. Lantas begini, jika ada seseorang berzikir
kemudian dia melaksanakan sholat tahajud, kemudian dia memperbanyak amal-amal soleh hanya dengan tujuan agar mendapatkan nikmat dunia, itu tidak ikhlas. Paham? Sekolah supaya dapat ijazah, tidak ikhlas itu mudah. Kalau sekolah hanya tujuan untuk mendapatkan ijazah, itu tidak ikhlas. Oh 6 tahun dia sekolah, berarti itu semua nggak ada nilai ibadahnya. Jelas saudara. Berdoa bolehkah kita minta dunia? Boleh. Beban. Zina di dunia. Ada dunia. Boleh, tapi dengan syarat harus mengutamakan Akhirat. Coba buka Rabbana Atina Fid Dunya. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Coba baca ayat sebelumnya, Bunda. Nah, lihat Dua. ayat 200 sampai 201. Coba perhatikan ayat 200 sampai 201. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Ya, itu dia koma tuh. Dia- Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, koma. Dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Bukan Bukan digabungkan. digabungkan. Oke, paham ya? Lihat ayat setelahnya. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Itulah orang-orang yang ikhlas. Dia minta kebaikan kepada Allah dalam hal dunia, tujuannya apa? Akhirat. Untuk menggapai akhirat. Berarti kalau ada orang yang meminta kebaikan dunia, tidak ada motivasi akhirat, itu tidak ikhlas. Tanyakan pada diri kita, saat kita minta kekayaan, apakah tujuan kita meminta kekayaan itu? Paham nggak? Apakah hanya sebatas untuk dinikmati saja, atau dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kalaulah memang benar dia meminta kekayaan tujuannya untuk taqarrub ila Allah, pasti mudah bersedekah. Makanya kalau Profesor Alidin Koto, dosen UIN, coba rubah doa kalian ini, nasihatnya, kami dinasihati. Coba diminta kepada Allah itu agar dimudahkan bersedekah, jangan minta kaya. Paham? Kadang-kala ada orang kaya tapi tidak susah untuk bersedekah. Tapi kalau diminta kepada Allah agar dimudahkan sedekah, saat jatuh miskin pun dia bersedekah. Jelas. Nah, coba buka surah terakhir, surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. Surah ke-42. Ayat 20. Dapat? Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfihi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Coba. Dapat tidak? Nah, ya apa yang disampaikan oleh Allah. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Rahmat Allah. Siapa saja yang beribadah untuk mendapatkan kebaikan akhirat, Allah tambah kebaikan itu. Kemudian, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya. Siapa saja, Bunda,
yang beribadah dengan tujuan hanya untuk kebaikan dunia, Allah kasih setengah. Paham ya? Sebahagia. Kemudian tetapi dia tidak akan lagi mendapatkan bagian akhirat. Kenapa? Karena dia minta dunia. Ya aja. Allah sudah menyegerakan apa yang dia minta. Paham ya? Kamu minta uang, saya kasih uang, tapi tidak ada lagi nilai akhiratnya. Kamu minta supaya dapat ijazah, saya kasih ijazah, tapi tidak ada lagi nilai akhiratnya. Kalau minta akhirat. Paham udah? Nah, semakin besar keinginannya dalam hal dunia, maka semakin berkuranglah nilai akhiratnya. Paham udah? Kalau keinginan dunianya lebih besar daripada keinginan akhiratnya, itu tidak ikhlas. Kalau keinginan akhiratnya lebih besar daripada keinginan dunianya, berkurang nilai keikhlasan akhirat, berkurang nilai pahalanya di akhirat. Paham nggak? Belum. Saya ulang. Kalau lebih besar keinginan dunianya daripada akhiratnya, tidak ikhlas. Oke? Lebih besar keinginan akhiratnya daripada dunianya, maka berkuranglah nilai akhiratnya. Berarti apa tuh? Kalau 60 dia menginginkan kebaikan akhirat, 40 kebaikan dunia, berkuranglah nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tapi lewat akhirat. Linglung Ustaz. Pakai angka-angka. Memang harus pakai angka-angka. Kalau 60 Akhirat. nah kita buatlah 50-50. Pertanyaannya, bolehkah itu? Dalam fikih boleh. Paham ya? Dalam fikih boleh. Bolehkah kita berdoa, beribadah untuk tujuan dunia? Boleh. Kalau di dalam fikihnya boleh. Tapi sesungguhnya betapa ruginya nih. Kenapa? Karena setiap keinginan dunia, ini akhirat. Maka yang dia dapatkan apa? Yang seharusnya 100 jadi 50. Paham ya? Semakin besar keinginan dunianya, semakin hilanglah nilai akhiratnya. Paham udah? Berarti tergantung niat kita, ke niat kita sendiri ya Ustaz ya. Sekarang ini kita berdoa tuh apa? Bunda lagi sakit nih. Sakit apa bentuk hikmahnya? Menghapus dosa. Kenapa minta sembuh? Kalau sakit itu menghapus dosa. Ayo. Ya, semestinya. Sakit itu menghapus dosa. Kenapa kita minta sembuh? Karena dunia Ustaz. Kan Rasulullah menganjurkan agar kita minta sembuh. Biar bisa ibadah. Itu Biar bisa ibadah. Sakit itu menghapus dosa. Sehat itu memaksimalkan ibadah. Berarti apa tuh yang kita minta? Aku sembuh ya Allah supaya aku bisa memaksimalkan ibadah. akhirat. Paham ya? Jadi apapun yang kita, bahkan buang hajat pun kita. Itu apa? Keinginan dunia atau keinginan akhirat? Ayo. Di akhirat juga kalau nggak terbuang ya nggak bisa maksimal ibadah. Kalau dia terlintas di dalam hatinya, di dalam hati itu ya Allah, supaya saya tidak sakit, supaya saya maksimal ibadah. Itu akhirat. Itu akhirat. Harus dipasang. Ya. Jadi tidaklah benar kalau ada orang yang memotivasi, oh beribadah, dapat rumah, beribadah, dapat mobil. Kalau bisa sedekahkanlah seluruh harta. Iya itu. Tapi kalau untuk pengajaran ke anak itu kita kasih reward, itu boleh nggak sih Ustaz? Pengajaran ke anak kita kasih reward seperti itu. Ibadah itu di awal harus dipaksa. Ya. Tanpa reward ya Ustaz ya? Ibadah itu di awal harus dipaksa. Anak itu mendapatkan pahala nggak? Kalau dia belum balik. Belum. Yang dapat pahala orang tuanya. Paham ya? Saat anak itu tamyiz atau mumayyiz, itu ada kewajiban orang tuanya untuk membiasakan anaknya untuk beribadah.
Tapi saat itu anak tidak mendapatkan kebaikan. Yang mendapatkan pahala adalah orang tua. Di awal ibadah itu harus dipaksakan. Bagaimana kita mau sholat khusyuk kalau kita tidak sholat? Untuk apa sholat Ustaz? Ujung-ujungnya tidak khusyuk. Sholat kan diterima kalau khusyuk. Kapan sholat khusyuk kalau tidak sholat? Ustaz, saya nanti aja lah berjilbab, hati saya masih buruk. Kapan benar hatinya kalau dia tidak berjilbab? Ibadah itu di awal-awal harus dipaksa. Tapi berarti nggak boleh ya Ustaz dikasih kayak Boleh. hafalan Kan itu apa gitu kan? bagian dari motivasi kan. Boleh. Nah, tapi jangan dibiasakan dengan hal yang begitu. Paham ya Bunda? Memang anak-anak itu seperti itu, tapi ingatlah ada tujuan akhiratnya. Paham ya? Di awal kita sampaikan seperti itu, tapi ya seiring berjalannya waktu harus kita rubah persepsi itu. Jangan lagi beribadah itu dengan tujuan dunia. Karena setiap apa yang dia inginkan itu, kalau keinginan dunia itu akan berkurang dengan akhirat. Jelas. Kalau lebih besar dunianya, maka tidak adalah nilai akhiratnya. Paham Bunda? Insyaallah gimana Ustaz? Iya karena bodoh. Baik, ada yang tanya kan? Berarti ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Kalau hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, ya kan, mukanya itu kan kembali kepada Allah. Hanya kepadamu kami mengabdikan diri ya Allah. Berarti apa tuh? Menghambakan. Agar melakukan semua itu ditujukan kepada Allah. Itulah namanya tauhid uluhiyah. Oke, bagaimana tuh tauhid uluhiyah? Di mana tauhid rububiyahnya? Roh. Malik. Paham kan? Di mana tauhid asma wa sifatnya? Rahman Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Malik. Di mana tauhid uluhiyahnya? Iya dan Paham kan? Kalau tauhid rububiyah apa? Yang sudah belajar? penciptaan. Mengesahkan Allah dengan penciptaannya. Nah, asma wa sifat Segala yang melakukan kita kaitkan dengan asma dan sifat Allah. tidak ada satupun nama dan sifat Allah itu yang sama dengan sifatnya, sifat makhluknya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada manusia yang meyakini dia tahu ya hal-hal yang gaib, syirik. Karena hal yang mengetahui hal yang gaib itu adalah Allah. Kalau ada yang menyamakan sesungguhnya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sama ya dengan kita, tidak boleh. Rahmat Allah itu lebih besar daripada kasih sayangnya manusia. Kalau uluhiyah apa? Seluruh ibadah ini mesti ditujukan kepada Allah. Berarti kalau yang lebih banyak manusia masuk kategori mana? Yang uluhiyah dan rububiyah. Kenapa? Uluhiyah dan rububiyah. Kalau uluhiyah kan ya banyak manusia yang melakukan ibadah itu tidak ikhlas, ya kan? Kalau rububiyah, dia meyakini bahwasanya dia bisa hidup karena ada suami. Rububiyah, dia dapat uang karena ada bos. Itu syirik rububiyah. Karena kan seluruh yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang mengangkat seseorang siapa? Allah. Yang merendahkan seseorang? Allah. Oke. Sudah selesai. Berarti kalau ada yang meyakini karena dialah saya bisa hidup, karena dialah saya bisa bertahan hidup, karena anak itulah saya bisa saat ini bahagia. Oh, berarti dia sudah menyebutkan Allah dari sifat rububiyahnya Allah. Gitu caranya. Paham ya? Jadi berkata seperti itu Boleh. Senang, bahagia siapa? Allah. Kan sudah kita yakin nih, yang memberikan kita uang siapa? Allah. Allah.
Yang memberikan kesenangan, Allah. yang memberikan musibah, Allah. nah jelas. Kalau dengan perantara kata dengan wasilah, saya bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari Allah dengan wasilah kata-kata. Ya itu Bisa, itu boleh. juga. Karena Bisa, wasilah ya? itu oleh tawassul kan. Oh, Tapi kalau meyakini, nah, itu ya tidak boleh. Hati-hati bukan. Itu banyak manusia terjatuh pada syirik uluhiyah, syirik ubudiyah. Andailah saya dahulu di situ ya. berkata-kata. Iya kan? Nah, syirik lah. Semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Andai, kalau seandainya, kalau sekiranya, Oh, kesirik juga ya jatuh. iya kan? Nah, itu syirik. Syirik rububiyah. Semua apa yang kita terima dalam hidup ini, bahkan daun pun jatuh dari pohonnya dalam peraturan Allah Subhanahu. Jadi rezeki itu kalau nggak kita yang menjemput, dia yang masuk ke dalam mulut. Ustaz boleh tanya? Oke. Suami saya ini selalu berbuat baik kepada salah satu temannya, tapi dia selalu menyatakan ke saya, dia bilang gini, saya berbuat baik kepada teman saya si A ini karena saya waktu kuliah dulu dia yang bantuin saya minjamin laptop sama printer. Kalau bukan gara-gara dia, saya belum tentu selesai skripsi. Itu gimana? Itu dua. Pertama, dia tidak ikhlas. Yang kedua, dia syirik rububiyah. Paham nggak? Iya, iya. Kenapa tidak ikhlas? Karena dia berbuat kebaikan Karena balas jasa. karena tujuan balas budi. Balas budi. Nah, Berarti 2 kali kena. paham ya Bunda? Kalau dia tidak melakukan itu, mau nggak dia melakukan itu? Bukan itu. Tidak. Belum tentu kan? Iya. Nah, berarti dia melakukan kebaikan itu karena balas budi. Kalau berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua? Kita berbakti kepada orang tua karena perintahkan Allah, bukan karena membalas kebaikan Orang tua. harus diluruskan itu. Kita kerja karena diperintahkan Allah. Ya sudah, selesai kan? Saya sering memberi perumpamaan. Kenapa? Salah satu cara Allah memaafkan hambanya itu apabila hamba itu memaafkan yang lain, ya kan? Kenapa dia memaafkan manusia? Karena motivasinya agar dimaafkan Allah. Berarti tanpa harus meminta maaf, manusia itu sudah kita maafkan. Jelas. Nah, jadi itulah yang laku semata-mata hanya untuk Allah. Nggak ada. Aku kerja untuk Allah, tidur untuk Allah, makan untuk Allah, minum untuk Allah, buang hajat juga itu semuanya karena Allah. Ya sudah selesai kan? Timbulnya kekecewaan itu kenapa? Berharap pada makhluk Islam. Nah, kalau captionnya apa dulu? Selamat menderita bagi siapapun yang melakukan manusia karena makhluk. Ya. Satu kata. Iya. Baik. Jadi intinya timbulnya kekecewaan itu karena makhluk. Kan kemarin sudah kita berikan contoh itu kan. Kenapa kalau suaminya tidak mau makan, Bunda kecewa? Maksudnya misalnya tadi kan tujuan masa buat dia Nah, berarti karena dia. Padahal karena motivasinya Allah. ibadah ke Allah. Bukan motivasinya. Terserah lah ya kan, yang penting Allah sudah catat pahala. Nah, Sabar. Memaafkan orang itu tak perlu ucap kabur. Nah, kalau memang dia membutuhkan itu, ya kita sampaikan. Tapi tidak harus dia meminta maaf baru kita Maafkan. Hati-hati. Bahkan balas budi pun itu nanti Bunda baca kitab At-Tibyan yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Di situ adab-adab tentang tilawah Al-Quran. Ada satu bab itu berbicara tentang ikhlas. Panjang lebar beliau uraikan tentang ikhlas itu. Jadi beliau sampaikan di situ apa? Salah satu tandanya apa?
saat dia sendiri dan hatinya sama dengan apa yang dia lakukan, itu ikhlas. Apa isi hatinya itu pula yang dia lakukan, itu ikhlas. Semata-mata untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Paham ya? Baik. Ada yang tanyakan? Jadi balas budi itu nggak perlu. Iya, terus budi. Bagaimana balas budi? Apakah balas budi itu perlu? Tapi jangan sampai Bunda melakukan itu karena balas budi. Kalau karena Allah, kita berbuat baik juga sama orang yang telah berbuat baik pada kita kan. Karena Iya. Allah. Karena semuanya kan Allah Bunda. Kalau dihilangkan tuh balas budi itu, kalau dihilangkan tuh dia tidak pernah sama sekali berkunjung ke rumah kita. Selama selama dia sakit, selama apa namanya? Selama saya sakit dulu tiap saat dia mengunjungi. Kemudian saat dia sakit, kita menjenguk. Kenapa? Tanyakan dulu. Tidak enak lah. Oh, ya. Salah niat ya. Enak lah dulu sering mengunjungi saya tuh. Tidak ikhlas. Salah satunya nih Ustaz, salah Paham satunya ya? itu salah satunya itu Tidak Gak ikhlas. enak hati kan. Ngasih makan, dulu dah dia ngasih bontot sama saya dulu. Tidak enak lah. Tidak ikhlas. Kita melakukan kebaikan karena perintahkan Allah, sudah selesai. Bukan karena nggak enak. Pas itu Paham ya mana? berat ya. nambah list kan Neng? Nama list yang diperbaiki. Rindu aja yang paling. Rindu aja Itu berat. sebenarnya banyak. Iya, karena budu itu banyak pelajarannya Bunda. Nah, cuman karena waktu ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pekan depannya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الحسن العبقى فالورد تضوع وعاد